Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, ratusan jemaah calon haji di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat antre mengambil koper di kantor Kementerian Haji dan Umroh setempat. Sementara di Majene, Sulawesi Barat, pada musim haji tahun ini, jumlah calon jemaah haji turun drastis dibandingkan tahun lalu. Ratusan jemaah calon haji di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat antre mengambil koper di kantor Kementerian Haji dan Umroh setempat. Syarat untuk mengambil koper haji ini adalah wajib melampirkan KTP dan bukti pelunasan biaya haji. Petugas pelayanan haji mengimbau agar jemaah calon haji mengisi kopernya dengan barang-barang yang tidak dilarang dan tidak melebihi berat yang telah ditentukan. Tahun ini jemaah haji Polewali Mandar yang berangkat ke Tanah Suci sebanyak 550 orang. Terdiri dari 2 kloter, yakni 11 dan 19. Mereka akan diberangkatkan pada 27 April dan 3 Mei 2026 mendatang. Kuota jemaah haji Kabupaten Majene, Sulawesi Barat mengalami penurunan drastis pada musim haji 1447 Hijriah. Tahun ini hanya 9 jemaah yang akan diberangkatkan, jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 239 orang. Penurunan tajam jumlah jemaah terjadi karena perubahan sistem, di mana kuota yang sebelumnya dibagi per kabupaten, kini diterapkan berdasarkan antrian di tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan kedatangan calon jemaah haji kloter pertama di Arab Saudi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi langsung di Madinah, Arab Saudi. Selamat sore dari Jakarta. Mahmud, bagaimana persiapan PPIH Arab Saudi jelang kedatangan kloter pertama jemaah haji tanggal 22 April mendatang? Baik, selamat sore Marcel. 4 hari jelang kedatangan kloter perdana jamaah haji Indonesia di Arab Saudi, saat ini Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terus melakukan persiapan dan juga mematangkan berbagai strategi untuk menyambut kedatangan kloter pertama jamaah haji Indonesia. Selain itu, saat ini sebanyak 360 petugas PPI Arab Saudi juga telah tiba di Madinah dan sudah didistribusikan dan bertugas di beberapa daker dan juga sektor yang telah ditentukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, seperti di daker bandara, daker Madinah, dan juga beberapa sektor yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Tugas PPI Arab Saudi ini saat ini terus melakukan koordinasi dengan otoritas-otoritas yang ada di Arab Saudi untuk memastikan segala keperluan jelang kedatangan jamaah haji kloter pertama Indonesia ini berjalan dengan maksimal. Seperti untuk daker bandara, saat ini mereka sedang mempersiapkan skenario ataupun skema bagaimana kedatangan jamaah haji asal Indonesia mulai dari keluar dari bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah, kemudian akan menuju ke bus dan selanjutnya dibawa ke hotel masing-masing yang telah disiapkan. Sementara itu untuk layanan akomodasi saat ini seluruh petugas PPIH juga terus melakukan koordinasi dengan hotel-hotel ataupun pemondokan yang ada di kota Madinah untuk memastikan seluruh hotel yang nantinya akan ditempati oleh jamaah haji selama 8 hari di kota Madinah ini bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu, untuk layanan konsumsi, tugas PPIH ini juga terus memastikan layanan konsumsi untuk jamaah haji ini juga sudah sesuai dengan yang disepakati, yakni selain sesuai dengan gizi yang dibutuhkan juga memiliki cita rasa Indonesia. Saya tadi juga sempat berbincang dengan Wakil Ketua PPIH Arab Saudi, Budi Agung Nugroho. Budi Agung Nugroho menjelaskan bahwa saat ini PPIH Arab Saudi telah 100% siap untuk menyambut kedatangan kloter pertama jamaah haji asal Indonesia. Berbagai persiapan telah dilakukan secara matang dan juga sudah jawari. Selain kesiapan teknis, petugas PPIH ini juga dibekali kesiapan lainnya seperti kesiapan fisik, psikis, dan juga spiritual. Semua persiapan ini dilakukan untuk memastikan seluruh jamaah haji Indonesia ini mendapatkan pelayanan dan pendampingan terbaik selama berada di Arab Saudi. Marcel. Ya, Mahmud, kemudian pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan pembatasan akses untuk masuk ke kota Mekah. Seperti apa teknisnya? Benar sekali Marcel, otoritas pemerintah Arab Saudi ini telah memperketat
beberapa pintu masuk menuju kota suci Mekah ini tepatnya mulai tanggal 13 April atau sekitar 4 hari lalu, di mana sejak tanggal 13 April lalu seluruh pendatang yang tidak memiliki Benar kepentingan sekali. dan tidak memiliki izin khusus Itu seperti pemantapannya. visa haji, visa iqomah, dan juga visa bagi pekerja yang berada di sekitar Masjidil Haram dilarang untuk memasuki kota suci Mekah. Bahkan kita petugas PPI Arab Saudi saat kemarin melewati perbatasan menuju Mekah juga sempat mengalami pemeriksaan bahkan sampai 3 kali mobil kita diperiksa. Seluruh petugas PPIH harus mengeluarkan visa dan juga kartu nusuk. Kartu nusuk dan visa ini kemudian diperiksa satu persatu oleh petugas keamanan Arab Saudi. Nantinya apabila ada pendatang yang akan memasuki kota Mekah tanpa menggunakan 3 visa ini, yakni visa haji, visa iqomah, dan juga visa bagi pekerja, dilarang memasuki kota Mekah dan diminta untuk putar balik. Menanggapi hal ini, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia nantinya ketika sudah berada di Tanah Suci untuk selalu membawa identitas dan dokumen resmi seperti kartu nusuk dan juga visa haji. Hal ini dilakukan otoritas pemerintah Arab Saudi untuk memastikan tidak adanya haji non prosedural ataupun haji ilegal yang bisa memasuki kota suci Mekah pada saat gelaran ataupun pada saat momen pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Selain itu, hal ini dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memastikan jalannya ibadah haji 2026 bisa berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan kapasitas. Untuk sementara, demikian laporan dari Madinah, Arab Saudi. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Mahmud Fauzi melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.